Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Krisna Prihandika dan Saya Urmila Ayu Azahro. Dan kali ini kita balik lagi di podcast Acting Jail. Yeay, podcast Yeay. acting girl. Oke. Jadi kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih teman-teman yang bakal sharing-sharing tentang kesehatan mental selama pandemi nih. Nah, kira-kira siapa sih, Kris, tamu spesial kita nih? Ya, ini ada Sania Nadira. Halo Sania. Yeay. Halo Krisna, halo Mila. Nama aku Sania Nadira, dipanggilnya Sania. Aku mahasiswa dari Fakultas Psikologi UGM, sekarang semester 5. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi, kita kulik nih seputar kehidupan Sania Nadira selama menghadapi pandemi COVID-19 ini ya, mungkin. Boleh. Gimana tanggapan Sania ini tentang pandemi COVID-19 sebagai seorang mahasiswa? Oke, Kris, aku merasanya kalau tentang pandemi kayaknya semua orang, nggak cuma mahasiswa, pasti kayak kalian juga, mungkin pendengar-pendengar di sini juga, itu ngerasa tuh di awal-awal pasti pandemi itu nyebelin, iya nggak sih? Ya, Nyebelin betul. banget. Nyebelin banget, serius. Bener kan? Karena kayak pandemi ini adalah suatu, kayak tiba-tiba kita dari hidup normal, tiba-tiba berubah gitu. Ada perubahan. Pandemi itu perubahan kan. Terus aku juga awalnya ngerasa, aduh nyebelin banget nih, apalagi sebagai mahasiswa, kuliah keganggu. Aku pribadi tuh, aku nggak bisa banget natap layar laptop lama-lama. Kayak kuliah online, itu memaksa kita kayak gitu kan. Nah, terus aku juga punya silinder, 4. Terus kayak ngeliat laptop tuh rasanya pusing banget. Dan emang nggak betahan anaknya kalau ngeliat laptop. Bahkan kalau ngerjain tugas itu kayak ya udah secepatnya aja, terus udahlah, tutup laptopnya, selesai gitu. Terus kayak ini bener-bener aku struggling banget, awalnya kuliah online tuh struggling banget. Terutama aku tuh orangnya kalau di rumah, aku merasa tuh rumah kayak ya udah tempat istirahat gitu, tempat kayak santai-santai dan kumpul keluarga dan lain-lainnya. Sementara kalau aku mau belajar, aku mau kerja tuh harus keluar gitu loh, emang ke tempat yang misalnya kayak di kampus dan lain-lainnya gitu. Nah, terus kayak aku menyesuaikan, aduh gimana ya, aku harus kerja di rumah, sementara kayak, kasur menggoda nih buat tidur gitu. Gitu. Terus, kalau mahasiswa sendiri, aku kegiatan di luar akademik juga keganggu. Kayak misalnya aku ikut ada beberapa unit di psikologi, lagi ngadain penelitian gitu sama dosen, itu juga keganggu. Kita udah, udah merancang ide, mau penelitian eksperimen, mau wawancara orang secara langsung tatap muka, nggak bisa kan. Gitu-gitu sih, jadi banyak yang keganggu dari sisi mahasiswa. Tapi menurut aku semua orang setuju kalau awal-awal pandemi ini nyebelin. Ya. Ya, benar banget. Nah, kira-kira Sania tuh mentalnya gimana sih selama banyak hal-hal yang ke-distract gitu? Terus bagaimana sih cara Sania mengatasi hal tersebut gitu? Kesehatan mental tuh pasti keganggu di sisi itu. Pas awal-awal aku tuh negatif banget rasanya. Kayak aku juga merasa aku nggak produktif, aku jauh nggak produktif daripada aku offline. Gitu. Nah, tapi ya kita memandangnya sekarang ngelihat aja pandemi sebagai stressful life event. Tapi ingat, kayak stressful itu, stres sendiri itu kayak bisa jadi dua hal yang berbeda gitu loh. Kayak ada distress, ada eustress. Kalau aku diajarin, eustress itu stres yang mengarah ke positif gitu, yang berdampak positif. Sementara distress yang berdampak negatif. Nah, aku rasa kayaknya mungkin yang denger ini juga kalau merasa kesehatan mentalnya terganggu, kayak sekedar kesepian tuh kesehatan mentalnya terganggu loh. Kayak kita di rumah nggak ada teman, kesepian, itu keganggu. Teman-teman juga pasti kayak, kalau kalian kesepian, kalian nggak sendiri, Sania juga. Terus, iya gitu sih paling. Ada nggak sih masa-masa di mana Sania tuh ngerasa kayak down banget gitu? Yang paling down, mungkin kayak titik-titik paling down gitu selama di pandemi ini. Aku merasa kayak aku nggak produktif kok, kayak rebahan doang kerjaannya 24/7, terus nggak menghasilkan apa-apa. Kalau dulu mungkin aku kuliah tuh bisa kayak 1 hari 3 matkul, di sela-sela matkul, di waktu jeda tuh kayak bisa ngerjain tugas, selesai gitu. Nah ini tuh kayak pertama nggak efektif, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kayak rasanya itu tidur mulu, terus kayak ngeliatnya itu terus
gitu kan. Nah terus ya itu down tuh wajar banget. Kalau mau nangis nangis. Aku bukan penganut positive vibes only ya. Jadi aku di sini akan ngomong kalau nangis nangis, marah marah, kesel kesel gitu. Ya udah, namanya juga perubahan. Ya gitu kan. Nah, cuman mungkin yang aku tekenin kalau lagi down, aku juga pernah ditekenin sama dosen hal perasaan down itu wajar, dan saat kamu lagi down, ya slow down. Jadi nggak usah maksain ngapa-ngapain kalau emang kamu lagi down gitu loh. Karena kayak misalnya kamu lagi down penuh dengan negative thoughts, ya emang negative thoughts itu memperkecil pikiran kita gitu kan, mengerucutkan kita harus ngapain gitu loh. Jadi kayak kita nggak mikir tuh buat mimpi-mimpi ke depannya boro-boro. Jadi ya udah, kalau misalkan kita lagi down, slow down gitu. Cakep Ya, banget. mantap banget. Gila-gila sih. Oke. Ya, tadi kita udah bahas ya, San. Kayak menarik sih sebenarnya yang terakhir ya, terkait gimana kita ngebahas down itu. Dan mungkin kita bakal lanjutin di podcast selanjutnya ya. Dan tadi kita udah sempat nyinggung nih beberapa hal kayak tanggapannya dari Sania terkait COVID ini, pandemi COVID, terus juga hal apa saja yang terganggu, mulai dari kegiatan kuliah gitu ya, yang ya mostly di kegiatan kuliah gitu ya, dan juga gimana pengaruhnya ke kesehatan mental kayak gitu. Ya, lanjut Pak. Nah, karena mungkin kita cukupkan dulu kali ya, Mil. Boleh nih, kita lanjut ketemuan selanjutnya ya, biar bahasnya lebih luas. Terima kasih banyak, Sania. Monggo Pak, bisa ditutup mungkin podcastnya. Ya, mungkin sekian dulu dari saya dan Mila. Sampai jumpa di Acting Girl Podcast next session. Dadah!